Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil analisis dan diskusi kami mengenai penerapan algoritma long short term memory untuk prediksi harga saham Bank Mandiri berbasis Big Data. Sebelumnya, izinkan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Big Data, Bapak Dr. Rahmat Kurniawan STMIT, yang telah membantu dan membimbing kami dalam pembuatan proyek Based Learning ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 yang terdiri dari 6 orang, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Yuni Afrida, ada M. Atala Zikri Al-Hadi, Anindita Wahyu Premeswari, Gina Aurina, Alzira Salsabila, dan Zulfaidatul Munawarah. Baiklah, langsung saja kita masuki pemaparan materi. Yang pertama yaitu pendahuluan yang akan disampaikan oleh rekan saya Gina Aurina. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada Yuni Afrida. Di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Sebelum menjelaskan lebih dalam terkait saham, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu saham. Saham adalah surat kepemilikan yang menunjukkan seberapa besar kepemilikan seseorang atau suatu organisasi dalam suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, kami menganalisis prediksi harga saham Bank Mandiri menggunakan metode Long Short Term Memory atau LSTM yang efektif dalam menangkap pola nonlinear dan ketergantungan temporal dalam harga saham. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati efektivitas algoritma LSTM dalam memprediksi pergerakan harga saham Bank Mandiri, serta memberikan wawasan mendalam tentang tren pasar untuk pengambilan keputusan investasi. Proses penelitian ini meliputi pengumpulan preprocessing data, training model, dan evaluasi model pada dataset untuk membandingkan hasil prediksi dengan harga aktual. Dalam konteks ini, Big Data memainkan peran penting dalam analisis pasar saham dengan memungkinkan pengolahan data yang besar. Tantangan yang dihadapi itu termasuk pengelolaan data yang tak terstruktur dan hal ini dapat diatasi dengan menggunakan database NoSQL seperti MongoDB. Nah, MongoDB ini mendukung penyimpanan data yang fleksibel dan scalable, termasuk data harga saham, volume perdagangan, dan sentimen di berita. Baik, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alzira. Kepada Alzira, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Gina Aurina. Bagian ini mengenai metode penelitian, saya akan membacakannya, yaitu dari bagian Big Data. Big Data merupakan salah satu teknologi yang banyak digunakan oleh berbagai organisasi untuk membangun dan mencapai keunggulan kompetitif. Big Data biasanya diidentifikasi berdasarkan tiga karakteristik utama yang biasanya dikenal dengan 3V, yaitu volume, velocity, dan variety. Volume yang mengenai ukuran data yang sangat besar, velocity yang mengenai kecepatan data diterima, dihasilkan atau diproses, kemudian variety merupakan keragaman jenis data dan termasuk data terstruktur dan tidak terstruktur. Kemudian saya akan menjelaskan bagian dari long short term memory. Long short term memory adalah salah satu tipe recurrent neural network atau biasa disebut dengan RNN. Di mana ini dirancang untuk mengatasi kelemahan dari RNN dan dalam mengingat informasi jangka panjang. LSTM sendiri memiliki keunggulan yaitu mampu mengingat informasi jangka panjang dan jangka secara bersamaan, kemudian cocok untuk data dari waktu atau time series data dan pola berurutan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Anindita Wahyu Prameswari. Kepada Anin dipersilakan. Terima kasih Alzira. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada metode penelitian pada bagian harga saham. Harga saham merupakan nilai yang telah tercatat pada bursa efek yang akan diperjualbelikan dan merepresentasikan harga pasar yang terbentuk dari persetujuan antara kedua pihak yaitu pembeli dan penjual berdasarkan persepsi mereka terhadap masa depan. Dalam investasi, prediksi harga saham menjadi fokus utama setelah pencapaian hasil optimal. Pada bagian selanjutnya yaitu Bank Mandiri. PT Bank Mandiri Persero Terbuka adalah BUMN Indonesia yang menyediakan jasa keuangan dengan jaringan luas
termasuk 138 kantor cabang dan 13.027 ATM di seluruh Indonesia per akhir 2022. Bank ini juga memiliki kantor internasional di Shanghai, Cayman Islands, Dili, Hong Kong, dan Singapura. Bank Mandiri tercatat di Bursa Efek dengan kode saham BMRI yang memiliki kapitalisasi pasar besar dan likuiditas tinggi sehingga berdampak signifikan terhadap indeks Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, sahamnya aktif diperdagangkan. Pergerakan saham Bank Mandiri kerap mencerminkan kondisi sektor perbankan Indonesia, dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro, kebijakan moneter, dan sentimen pasar global. Itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh Zulfaidatul. Kepada Zulfaidatul dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Anindita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap penelitian. Di sini bisa dilihat dalam bagannya, kami setelah mengidentifikasi masalah, kami akan mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data ini, kami mengoleksi dari historis nilai saham yang diperoleh dari data pergerakan nilai saham setiap harinya di Bursa Efek Indonesia dengan data harian sejak 1 Januari 2019 hingga November 2024. Kumpulan data ini diambil dari sistem Kaggle yang mana bisa dilihat di screen. Di sini datanya kami melibatkan 5 perusahaan yang mana kodenya termasuk ke BBCA, BBRI, BMRI, dan lainnya. Di mana setiap kumpulan data ini mencakup serangkaian variabel seperti tanggal, harga pembukaan atau open, harga penutupan atau close, harga terendah atau low, harga tertinggi atau high, dan variabel lainnya yang sering diterapkan di dalam peramalan harga saham. Yang kedua, setelah pengumpulan data, kami akan melakukan pre-processing data, yang mana tahap pre-processing ini dilaksanakan untuk menyiapkan data mentah saham sebelum diproses lebih lanjut. Nah, di sini ada dua, yaitu normalisasi data, yaitu prosedur dalam uh, pre-processing yang digunakan untuk menyamakan jangkauan nilai. Selanjutnya, yaitu pembagian data, training, dan testing. Di sini dataset ini dibagi menjadi dua bagian, yang mana 80%-nya untuk pelatihannya dan 20% untuk digunakan dalam pengujian. Terus yang ketiga ada training model. Di sini model LSTM ini dilatih menggunakan sekumpulan data yang mana dipersiapkan dengan ukuran batch 32 dan berbagai jumlah epoch, yang mana 50, 100, 150, dan 200 untuk memperoleh model terbaik dengan melakukan penyesuaian bobot model guna mengurangi fungsi kerugiannya dan bisa meningkatkan ketepatan dalam prediksi. Yang keempat yaitu evaluasi model. Ini dilakukan untuk di mana hasil ramalan model ini dibandingkan dengan harga penjualan yang sebenarnya. Kami di sini menggunakan RMSE karena RMSE ini merupakan akar kuadrat dari rata-rata kuadrat kesalahannya. Jika dibandingkan dengan mean absolute error atau MAE, RMS ini lebih menekankan dan memberikan hukuman yang lebih keras terhadap kesalahan besar secara lebih akurat. Baik, terima kasih. Saya akan dilanjutkan oleh Atala. Pada Atala, dipersilakan. Baiklah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya pada slide sebelumnya, proses training dilakukan menggunakan 4 jumlah epoch yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk menemukan model yang paling optimal. Untuk melakukan evaluasi model, skor root mean square error atau RMSE akan dihitung untuk setiap model. Nah, berikut adalah hasil evaluasi dari keempat model. Model yang dilatih dengan epoch 50 mendapatkan skor RMSE sebanyak 14,54. Model dengan epoch 100 mendapatkan skor RMSE dengan nilai 13,95. Model dengan epoch 150 mendapatkan skor RMSE 16,70 dan terakhir model dengan epoch 200 mendapatkan skor RMSE 14,75. Nah, jadi untuk skor RMSE itu semakin kecil dia akan semakin baik. Nah, dapat dilihat bahwa model yang dilatih dengan jumlah epoch 100 mendapatkan nilai RMSE terbaik yaitu 13,95. Nah, di sini juga dapat dilihat hasil prediksi dari setiap model di mana garis biru adalah data asli dan garis merah adalah data hasil prediksi. Dapat dilihat pada setiap model dapat melakukan prediksi dengan baik. Namun, pada model yang dilatih dengan 100 epoch mendapatkan hasil yang paling mendekati grafik data asli. Oke.
untuk melakukan prediksi secara real time, data harga saham dari 3 bulan terakhir dikumpulkan menggunakan API Yahoo Finance. Selanjutnya data input dan hasil prediksi akan disimpan ke dalam MongoDB untuk kebutuhan analisa ketika data sudah banyak dikumpulkan. Nah, mungkin saya akan langsung saja mendemonstrasikan menggunakan Google Colab. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah kita akan memuat file model yang sudah kita latih. Di sini saya sudah memiliki file modelnya. Lalu kita langsung load saja. Nah, ketika model sudah di-load, langkah selanjutnya kita akan mengambil data saham terbaru sebanyak 3 bulan ke belakang. Nah, pertama eh, se- kita jelaskan dulu apa eh, indeks dari saham yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan Bank Mandiri, jadi indeksnya itu BMRI.JK. Lalu kita akan ambil data sahamnya menggunakan API Yahoo Finance. Data yang kita ambil 3 bulan terakhir. Nah, di sini contoh data yang sudah kita dapatkan. Kita mendapatkan 66 baris di sini. Nah, lalu kita akan pre-processing, kita akan normalisasi data-data tadi. Lalu kita sesuaikan bentuk datanya agar bisa kita gunakan sebagai input ke dalam model kita. Lalu kita lakukan prediksi. Nah, hasil prediksi akan kita rounded dan kita dapatkan hasilnya adalah 6.200. Nah, setelah kita dapatkan hasil prediksi, selanjutnya kita akan simpan data-data inputan dan data output prediksinya ke dalam MongoDB. Nah, jadi kita sini langsung inputkan saja. Nah, di sini sudah berhasil masuk ke dalam MongoDB. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita eh, ada dua. Jadi, yang ini yang data-data kemarin, yang prediksi kemarin, yang setelah kami lakukan. Nah, ini data yang terbaru. Di sini kita memiliki 66 data dari 3 bulan terakhir. Nah, di sini ada data tanggalnya dan data-data harga sahamnya. Nah, dan terakhir di sini ada hasil prediksinya, yaitu hasil prediksi harga sahamnya itu 6.200. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya, Yuni Afrida. Baik, terima kasih kepada teman saya Tala. Dari semua pembahasan dan analisis yang telah kami dapatkan, dapat kita tarik kesimpulan, yaitu yang pertama, efektivitas LSTM, long short term memory dalam memprediksi harga saham. Yang kedua yaitu pemilihan approach yang optimal. Yang ketiga, penyimpanan dan evaluasi prediksi. Serta yang terakhir yaitu potensi penggunaan LSTM dalam investasi saham, khususnya pada Bank Mandiri. Sehingga model LSTM menunjukkan memiliki potensi besar untuk digunakan dalam analisis eh, harga saham ini dalam memprediksi pergerakan saham, memberikan wawasan yang lebih akurat bagi investor dan membantu dalam mengelola risiko serta memanfaatkan peluang investasi di pasar saham yang penuh dinamika. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili kelompok 4, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.